Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bapak Anwar Ramadan, SPDGR. Saya merupakan guru fisika dari SMA Sintarus Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses pendampingan riset kepada peserta didik sebagai penugasan dari sertifikasi guru pembimbing riset yang diadakan oleh CES. Baiklah, pertanyaan pertama yang sangat menggelitik adalah bagaimana supaya siswa itu minat terhadap riset. Itu memang menjadi tanda tanya besar gitu. Apalagi kita tahu bersama bahwasanya pada saat ini baik Gen Z maupun Gen Alpha itu memang mau yang simple gitu. Sedangkan kita tahu bersama riset ini juga tidak gampang gitu. Ada proses, ada prosedur yang memang harus kita benar-benar ajarkan secara kompetensi dan juga bagaimana mereka bisa mewadahi dan mempertebal kompetensi tersebut. Nah, di sini ada beberapa foto yang memang sudah saya sajikan tentang bagaimana proses saya mengupayakan anak-anak supaya berminat terhadap riset itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah edukasi dan informasi tentang riset. Jadi memang sebelum kita kemana-mana, penyampaian informasi, edukasi, jadi kita harus menyampaikan informasi yang jelas. Tentunya yang menarik tentang pentingnya riset itu dalam kehidupan kita secara nyata, kontekstual, dan juga bermakna gitu, seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu ketika menyampaikan informasi dan edukasi, kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak goals atau tujuan mereka. Kenapa sih mereka harus riset gitu? Supaya apa? Supaya mereka bisa tahu apa yang mereka dapatkan dari hal tersebut. Gitu. Maka dari itu cara selanjutnya yang akan coba saya sampaikan selain edukasi dan informasi yaitu kami mengadakan workshop ataupun seminar tentang riset kepada peserta didik. Nah kebetulan tahun ajaran yang lalu itu sekolah kami itu mendapatkan dana BOS prestasi dari pemerintah sehingga di sini kami ambil sebagai upaya untuk mengadakan workshop ataupun seminar. Di mana workshop dan seminar ini adalah upaya dari sekolah itu untuk mempertebal atau memperkuat baik minat dari peserta didik tersebut. Dengan cara apa ya tentu kita membawa atau kita mencoba memberikan workshop seminar dengan para ahli seperti itu. Para ahli di sini yang tentunya sudah punya pengalaman baik itu pengalaman membimbing dan juga dia sendiri sebagai penulis. Nah, kemudian tidak lain setelah kita adakan workshop dan seminar, di mana waktu itu 2 hari, anak-anak juga berproses sampai ke level presentasi. Nah, tentu di sini kita harus ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu yaitu tentu dengan bimbingan, bimbingan dan mentor. Nah, bimbingan dan mentor ini tentu kita sebagai pendamping harus memberikan pendampingan yang terukur. Terukur di sini artinya kita harus mempunyai kesepakatan dengan peserta didik. Kesepakatan seperti apa yaitu kita memiliki timeline ataupun seperti jadwal bimbingan sehingga pencapaian nanti sampai ke akhir penelitian itu jelas tahapnya di mana, kapan, dan tentunya di sini walaupun nanti ada juga yang fleksibel sehingga siswa dan juga para pendamping itu juga bisa langsung berkontribusi dan berkomunikasi. Nah, kemudian selanjutnya selain bimbingan, itu adalah kolaborasi. Jadi tentu di sini tidak bisa kita hanya bergerak sendiri maupun siswa juga seperti itu. Nah, jadi memang di sekolah saya ini sudah ada tim kerja, kami juga sudah ada seperti Eskul Care seperti itu, di mana di Eskul Care ini ada 3 pendamping dari riset tersendiri, di mana 3 pendamping ini ada yang di bidang sains, sosial, jadi ada di bidang matematika gitu. Jadi di mana 3 ini akan mencoba untuk kolaborasi sebagai tim kerja yang berfungsi untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa dengan tim riset sendiri. Sehingga ide-ide yang mereka dapatkan itu ya mencoba kita fasilitasi dan kita coba sampaikan ke akhir goals itu seperti apa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya untuk membagikan minat mereka itu adalah kunjungan lapangan dan kunjungan industri misalnya. Jadi kalau di Bengkulu ini memang Bapak Ibu sebenarnya untuk hal ini memang agak sedikit tidak mungkin di Jawa ya lebih bisa eksplor kemana-mana. Mungkin kalau kami itu hanya ada di Universitas Bengkulu dan juga ada dosen di sana yang memang membuka praktek tentang penelitian sehingga kami bisa untuk berkunjung ke sana. Nah, tentang berkunjung di sini tentu
seperti proses outing. Jadi kita rame-rame menuju tempat lokasi sehingga anak-anak itu bisa langsung melihat secara real dan nyata bagaimana sih proses laboratorium riset di universitas, institusi, kemudian juga ataupun seperti tadi perusahaan yang coba mereka dapatkan secara nyata gitu. Jadi tidak hanya sekedar melihat di YouTube ataupun ngobrol dengan stakeholder tertentu. Nah, kemudian yang terakhir adalah reward. Nah, di sekolah kami ini tentu ada gerakan pembiasaan di mana ada science fair project di mana mereka akan berproses di setiap satu semester itu perlombaan tentang sains gitu. Kadang-kadang kami juga kaitkan dengan project based learning sehingga mereka bisa membuat suatu karya ataupun produk yang dengan metode ilmiah gitu. Nah, tentu reward ini penting. Kenapa penting? Karena sebagai pengakuan ataupun sebagai bagi mereka itu prasasti atas proses usaha mereka gitu. Yang mana itu paling berupa penghargaan, sertifikat ataupun bingkisan. Jadi ini ada beberapa cara agar siswa itu berminat terhadap riset. Tapi tentu yang paling utama adalah bagaimana kita yang awal tadi, yaitu membangkitkan goals mereka. Apa sih, kenapa sih harus kita riset untuk apa? Gitu. Nah, jadi ini ada 6, Bapak Ibu. Kemudian, tahap pendampingan. Nah, tentu ketika kita sudah mencoba membangkitkan atau menumbuhkan bagaimana minat riset itu, PR tersendiri adalah proses pendampingan. Ini juga tidak gampang, Bapak Ibu. Kenapa tidak gampang? Karena kadang-kadang guru pendamping ini kan juga ya dia harus manajemen waktunya dengan baik gitu. Ya, tidak hanya untuk terfokus kepada peserta didik. Jadi ya sama-sama saja, jadi saling kolaborasi. Jadi langkah pertama dalam proses pendampingan itu ketika di awal tentu identifikasi minat gitu. Karena kita tahu siswa ini heterogen ketika dia sudah punya minat terhadap riset. Nah, kita harus memulai atau mengeksplorasi topik yang coba mereka atau masalah mereka temui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bidang studinya ataupun relevansinya itu banyak. Jadi bagaimana mereka mencoba untuk memulai minat mereka itu kemana. Kemudian kedua, ya kita coba untuk menstimulasi, memberikan rangsangan bagaimana mereka coba melihat tantangan atau masalah lokal yang terjadi di sekitar mereka. Jadi harus mencari tahu masalahnya, tantangannya di lingkungan sekolah, komunitas, ataupun di bidang ilmu tertentu yang mereka pelajari. Nah, ini menjadi proses pendampingan yang memang kita sebagai guru pendamping juga harus turut memberikan rangsangan tersebut, ataupun turut ikut berdiskusi sama mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu penelusuran literatur. Tentu hal ini tidak gampang, tapi dalam proses globalisasi saat ini yang sudah sangat luar biasa, AI sudah ada, segala macam sudah ada, sehingga kita bisa dengan mudah sebenarnya mengajari kepada peserta didik kita itu bagaimana menelusuri literatur yang baik sebenarnya. Tapi yang memang ini butuh waktu, butuh proses, butuh pengalaman. Karena tidak serta-merta hanya sekedar teoritis mereka paham kerja gitu enggak, tapi bagaimana ada umpan balik gitu proses, karena itu namanya pembelajaran. Bagaimana mereka menganalisis jurnal, bagaimana mereka mengambil buku atau sumber lain yang relevan dengan topik mereka sendiri, sehingga ini bisa meminimalisir tingkat plagiasi itu sendiri. Kemudian yang keempat yang tidak kalah harus kita sampaikan, kita sebagai guru pendamping itu harus memberikan pemahaman secara komprehensif. Bagaimana tentang menentukan ide, kemudian menyusun rumusan masalah, menentukan literatur untuk kajian pustaka, dan juga kita harus menentukan jenis penelitian seperti apa, teknik pengumpulan data, analisisnya, bagaimana membuat diksi-diksi yang memperkuat dari analisis data tersebut di pembahasan dan penelitian, dan sehingga sampai akhirnya kita juga harus mengajarkan teknik penulisannya gitu. Supaya apa? Supaya semua terukur secara komprehensif gitu. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan ide penelitian secara tepat, bermakna dan relevan gitu. Dan ini memang tugas kita sebagai pendamping, sehingga pendampingnya juga harus punya kompetensi di bidang yang sangat signifikan ini seperti itu. Tapi memang kita harus butuh pengalaman, butuh proses sehingga nanti pada akhirnya juga lebih baik. Nah, yang kelima yaitu bimbingan dan umpan balik. Selain butuh waktu, timeline yang tepat, ya kita dan juga peserta didik harus membuat timeline progres bimbingan, di mana yang coba kita sepakati bersama supaya nanti semua proses penelitian itu tepat waktu gitu. Nah, dan juga dari bimbingan tersebut juga guru harus secara spesifik melihat
bagaimana proses penulisan karyanya, analisisnya, pengolahan, dan yang paling tadi adalah bagaimana diksi-diksi yang dalam setiap bab yang mereka coba tulis itu dapat menarik perhatian pembaca. Karena itu yang paling juga menjadi POV-nya untuk saat ini, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, guru memberikan pemahaman bagaimana berkomunikasi, mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk presentasi yang menarik. Jadi memang kendala saat ini memang anak-anak itu kadang-kadang menulis penelitian itu dengan baik, kemudian juga prosesnya dia buat sendiri dengan juga teliti. Tapi ada satu lagi, yaitu keterampilan berkomunikasi. Ini yang juga menjadi utama, karena merupakan keterampilan abad 21 yang memang harus coba kita juga ajarkan gitu kepada anak kita. Ya sangat disayangkan dia punya karya bagus, tapi tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan menarik gitu. Jadi ini bisa kita coba terapkan dengan cara bertahap. Selain kita diajari di kelas, mereka juga kita coba beranikan diri untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Bagaimana hasil karya mereka, kemudian kita coba tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, supaya kita terbangun umpan balik. Sehingga peserta didik punya pengalaman nyata untuk proses pendampingan tersebut. Tantangan. Kalau berbicara tantangan dalam mendampingi peserta didik dalam riset ini memang ya banyak gitu ya. Selain manajemen waktu, yang pertama adalah keterampilan dasar siswa yang beragam. Jadi yang pertama itu ketika siswa masuk dengan eskul tertentu atau ketika kita mendampingi, siswa yang berbeda dapat memiliki keterampilan juga yang beragam gitu. Tidak semuanya punya kompetensi yang sama. Itu kita harus tahu, diferensiasi gitu. Kemudian juga yang kedua, motivasi dan komitmen. Jangan sampai mereka masuk hanya seminggu, kemudian 2 minggu, minggu ketiga udah ngilang aja. Atau sudah nggak mau mengerjakan risetnya. Jadi ini penting kita bangun bagaimana motivasi dan komitmen itu. Sehingga proyek riset tadi tercapai sampai akhir. Yang ketiga yaitu tantangan adalah manajemen waktu. Jadi mengelola waktu siswa dan juga guru untuk menjadwalkan riset efektif ini tantangan tersendiri gitu. Karena siswa juga punya pelajaran di kelas, sekitar 15 mapel, Bapak Ibu guru juga mencoba untuk mendampingi juga kerja, sehingga ini perlu manajemen waktu yang tepat, sehingga hasilnya juga terukur. Gitu. Selanjutnya tantangannya keterampilan berkomunikasi tadi. Jadi bagaimana siswa itu memiliki kompetensi menyampaikan konsep-konsep yang kompleks. Mereka bisa memberikan umpan balik, kemudian juga bagaimana kita juga sebagai guru juga punya kemampuan itu, seperti itu. Kemudian manajemen konflik. Nah, kadang-kadang ini terjadi. Perbedaan pendapat, ketegangan ketika kita bimbingan, kemudian juga proses bimbingan yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita dan juga peserta didik ketika proses pendampingan juga ya harus legowo, sama-sama belajar, sama-sama kita mencari yang terbaik untuk penelitian kita. Yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Nah, menilai kemajuan siswa dalam riset dan memberinya umpan balik yang bermanfaat serta konstruktif dapat menjadi tantangan tersendiri. Ini ada 6 tantangan yang akan dihadapi. Kemudian juga ada lagi tantangan selanjutnya itu kesediaan institusi gitu. Jadi kalau kita di sekolah, bagaimana sih sekolah itu mendukung proses dari riset kita, pendampingan kita gitu. Dan di Bengkulu sendiri keterbatasan sumber daya ini juga luar biasa. Jadi akses dari perpustakaan, laboratorium itu terbatas. Nah, dan yang lainnya adalah kita sebagai guru pendamping harus juga terus maju mengembangkan keterampilan khusus kita. Seperti apa ya kita terus belajar tentang penulisan akademik, presentasi, dan juga analisis data yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya dalam menghadapi tantangan tersebut, ya kita harus memerlukan pendekatan yang sistematis. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kemampuan siswa, komunikasi yang terbuka, itu menjadi solusi yang kontekstual yang harus kita laksanakan. Memiliki rencana yang jelas, sehingga bersedia untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Dan memberikan dukungan yang memadai adalah kunci untuk memastikan pendampingan riset berjalan lancar dan efektif. Ini adalah solusi yang coba saya terapkan pada anak-anak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi sekelumit proses yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya sangat menunggu bagaimana feedback dari Bapak Ibu, sehingga masukannya dapat membangun dalam prosesnya. Terima kasih. Sampai jumpa.